Kristus, kita akan mulai ibadah minggu pada pagi hari ini dengan menggunakan kata ibadah minggu sesudah Pentakosta yang ke-19 yang dilayani oleh Ibu Pendeta Maria Elet Bansaga, Sarjana Teologi dari Nazaret. Jemaat yang sedang berdiri, kita akan menyanyi dari PKJ nomor 2, Mulia Mulia Namanya. Fotum dan Salam. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita menyanyi dari klik 83 seperti saya. Aliran sungaimu
pembimbing kita di pagi ini terambil dari Ulangan pasal 11 ayatnya yang ke-16. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 408 ayat yang pertama, Jalan Tujuh. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan melalui kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 42. Kita nyanyikan 2 kali, Tuhan kasihan. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita dengarkan amanat hidup baru dari 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-12 yang berkata demikian. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kita sambut dari Kidung pujian B126, mataku tertuju padamu. Tertuju padamu.
membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menghadap hadirat-Mu yang kudus dari rumah kami masing-masing dalam satu persekutuan ibadah Gemindo Jemaat Salvator. Tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun kami mengaku di hadapan-Mu, kami lemah dan terbatas. Kami tidak bisa memahami kebenaran firman Tuhan saat ini berdasarkan akal dan pikiran kami. Karena itu, kami mohon, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, membantu dan menolong kami semua untuk memahami, mengerti berita firman Tuhan saat ini, dan juga melakukannya di setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 32 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulan mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah melihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murka-Mu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak Kau datangkan kepada umat-Mu."
Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Shalom, jemaat Gemindo Salvator yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan, apalagi jika yang ditunggu lama datang, pasti sangat-sangat membosankan. Ada banyak reaksi orang saat menunggu. Ada yang setia menunggu sampai yang ditunggu datang. Entah itu 2 jam, entah itu 3 jam, berjam-jam sekalipun, dia tidak peduli. Pokoknya ditunggu sampai yang ditunggu itu datang. Ada juga yang tidak sabar, lalu kemudian yang ditunggu itu ditinggalkan. Peduli amat. Ada juga yang marah-marah dan lain sebagainya. Bangsa Israel dalam bacaan kita saat ini dalam situasi dan kondisi yang menunggu. Siapa yang ditunggu oleh umat Israel? Yang mereka tunggu adalah pemimpin mereka, yaitu Musa. Kemana Musa? Kenapa mereka harus menunggu Musa? Ternyata Musa naik ke Gunung Sinai untuk menghadap Allah di gunung tersebut. Pada saat itu, bangsa Israel sedang dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Pada saat itu mereka sedang berada di padang gurun Sinai. Mereka kemudian berkemah di padang gurun tersebut. Lalu Tuhan Musa naik ke atas gunung Sinai untuk menghadap Allah. Lama bangsa itu menunggu Musa. Mereka mulai bosan. Padahal Musa berada di gunung Sinai hanya sekitar 40 hari, 40 malam. Tapi bangsa Israel sudah bosan. Mereka menunggu terlalu lama. Mereka mengira bahwa Musa sudah terbakar karena nyala api yang mereka lihat di gunung itu. Dalam rasa bosan ketika mereka sedang menunggu, lalu mereka menyuruh Harun untuk membuat alat yang dapat mereka sembah, dan yang dalam pengharapan mereka alat tersebut akan menuntun mereka dalam perjalanan seperti yang sudah terjadi yang mereka lalui. Permintaan mereka tidak bisa ditawar lagi. Permintaan mereka tidak bisa ditunda-tunda lagi. Mereka mendesak Harun, lalu kemudian Harun mengabulkan apa yang mereka minta. Harun meminta anting-anting emas yang ada pada mereka, baik laki-laki ataupun perempuan. Lalu kemudian Harun membuat
patung lembu emas untuk mereka sembah. Laki-laki, perempuan, semua orang yang ada di situ kemudian menyerahkan anting-anting emas pada Harun, dan kemudian Harun pun memahat patung lembu emas, dan patung itulah kemudian mereka sembah. Ketika Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, Tuhan menyuruh Musa turun. Tuhan menyuruh Musa turun karena Tuhan melihat bahwa bangsa itu sudah rusak tingkahnya. Tuhan melihat bahwa bangsa itu sudah rusak. Tuhan murka pada umat Israel, dan Tuhan ingin menghancurkan bangsa Israel. Dia ingin membinasakan seluruh bangsa Israel. Dia ingin menghancurkan seluruh yang hidup pada saat itu. Tapi Tuhan, Musa mencegah Tuhan. Musa melunakkan hati Tuhan. Musa memberikan tawaran kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan tidak melaksanakan murkanya kepada bangsa Israel. Musa meminta kepada Tuhan agar Tuhan tidak jadi membinasakan bangsa itu. Dan Tuhan kemudian lunak hati. Tuhan menyesal atas malapetaka yang dirancangkannya untuk umat Israel. Dan bangsa itu pun tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Justru mereka mendapatkan pengasihan Tuhan karena Musa yang meminta dan memohon kepada Tuhan. Bangsa Israel bebas, mereka tidak jadi dihukum, mereka tidak jadi dimusnahkan, tapi mereka tetap disertai oleh Tuhan untuk kembali melanjutkan perjalanan mereka menyusuri padang gurun menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang kita pelajari dari bacaan kita saat ini. Yang pertama, Alkitab adalah Allah yang penuh kasih setia. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih setia. Walau murka, tapi kasih setianya tetap ada. Walaupun dia murka, tapi tetap ada kasih setianya kepada orang yang meminta dan bermohon kepadanya. Dalam murkanya, ia ingin membinasakan umat Israel. Tapi Musa memohon, Musa meminta, dan karena itu Allah menunjukkan kasih setianya dengan menyesal atas malapetaka yang dirancangkannya kepada umat Israel dan mengampuni setiap kesalahan dan pelanggaran mereka. Yang kedua, Allah menunjukkan kasih setia walau dikhianati. Allah menunjukkan kasih setianya walau dikhianati. Apa yang dilakukan oleh umat Israel adalah sebuah tindakan pengkhianatan terhadap Tuhan Allah, tapi Dia tetap menunjukkan kasih setianya. Kita yang sudah diampuni oleh Tuhan juga wajib mengampuni. Kita yang sudah menerima kasih setia dari Tuhan, kita yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan pun harus wajib mengampuni, harus wajib memberikan pengampunan. Jangan sampai kita sudah diampuni, tapi kita sendiri justru malah tidak mau mengampuni. Kita ingat cerita dalam Perjanjian Baru, seorang hamba yang sudah diampuni oleh tuannya ketika dia berhutang, tapi apa yang dia lakukan kepada temannya yang juga berhutang kepadanya? Dia justru tidak mengampuni temannya. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita umat manusia. Kita sudah diampuni, tapi seringkali kita tidak melakukan atau kita tidak mempraktekkan pengampunan yang sudah kita terima. Dan yang ketiga, minta tuntunan Roh Kudus agar langkah kita sesuai kehendak Tuhan. Minta tuntunan Roh Kudus agar langkah kita
kita sesuai kehendak Tuhan. Ada banyak dari kita yang dalam kehidupannya tidak meminta tuntunan Roh Kudus, tapi justru melakukan kehendak sendiri. Dan setelah gagal, barulah kita mempersalahkan kita. Setelah gagal, barulah kita mempersalahkan dan mempertanyakan Tuhan. Padahal kesalahan ada pada kita masing-masing. Hari ini kita diingatkan, ketika kita mau melangkah menjalani hidup kita, apalagi di masa pandemi ini, mari kita minta tuntunan Roh Kudus agar setiap langkah kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Untuk respon firman Tuhan, kita menyanyi dari NKB 116 bait yang pertama, siapa yang berkenan. Siapa yang berkenan pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bersekutu dengan Tuhannya. Percaya dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Persiapan perjamuan kudus yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 18 yang akan datang, kita akan merayakan perjamuan kudus di tempat ini, di dalam rumah Tuhan yang kudus. Kita akan merayakan sambil memperingati keselamatan yang Yesus Kristus kerjakan oleh kematian dan kebangkitannya dalam iman, sehingga kita yang merayakan dan memperingatinya beroleh persekutuan dengan Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita menyambut undangan Tuhan bagi anggota sidih jemaat dengan menaruh percaya yang sungguh bahwa Dia, Yesus Kristus, mengaruniakan makanan dan minuman kehidupan yang kekal. Sebelum kita merayakan perjamuan yang kudus itu, dengarlah firman Tuhan yang mengemukakan hal-hal yang tidak wajar dalam perjamuan kudus yang dapat kita baca dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 32. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang sakit dan lemah, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Janganlah hal-hal ini terjadi dalam merayakan perjamuan kudus. Anggota sidih jemaat yang akan merayakan perjamuan kudus dipersilakan berdiri. Kepada saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya. Yang pertama, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang
dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus yang kedua. Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawaban saudara-saudara? Iya, dengan segenap hatiku. Tuhan Allah mendengar jawaban dan pengakuan saudara-saudara dan mempersilakan saudara-saudara untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan datang, yang kepalanya ialah Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang masih duduk dipersilakan berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya, dengan gereja di sepanjang zaman. Kita ikrarkan pengakuan iman Rasul. Dengan hati dan mulut kita sama-sama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk bersama kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. jemaat dipersilakan dulu. Tiba saatnya kita akan memberi penghutapan syukur kepada Tuhan. Adakan dari Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Iska di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Sambil pesanan dijalankan, kita menyanyi dari tim jemaat 403 bait 3. Hujan berkat kami tercurah. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang benar-benar baik, kami minta syukur dan terima kasih Bapa pada pagi yang indah ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami sudah memberikan persembahan syukur ke hadapan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kiranya kuduskanlah persembahan kami ini untuk kemuliaan kerajaan di surga. Berkatilah suami kami, berkatilah anak-anak kami, dan berkatilah kami Bapa. Ajarilah keluarga kami untuk selalu minta syukur Bapa, dan ajarilah keluarga kami untuk selalu memberi terbaik ya Bapa. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
kita tiba pada doa syafaat, kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang bersyukur karena ketambahan usia setahun di minggu yang telah kita jalani. Bapak Paulus Kimsale pada tanggal 6 Oktober dan Robianto Boimau pada tanggal 6 Oktober. Kita mendoakan yang lanjut usia, Bapak Marta Dukungan, Ibu Helena Otai, Ibu Mama Higlere, Ibu Rahujo, Ibu Susana Iki, Ibu Hendrika Kajati, Penatua Yakoba Lukas, dan Ibu Dorcas. Mari kita berdoa. Dalam rahmat-Mu kami menghadap Engkau Bapa di dalam surga. Berterima kasih, bersyukur untuk semua kebaikan dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari-hari pemberian-Mu dengan tubuh yang sehat, yang tetap diberkati oleh Tuhan. Dan di pagi hari ini kami mensyukuri persekutuan yang indah yang tercipta bersama dalam satu persekutuan Jemaat Gemindo Salvator. Walaupun kami terpisah di rumah kami masing-masing, tetapi kami bersatu hati dalam ibadah minggu di saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan pelayanan di Jemaat Gemindo Salvator. Mari Tuhan Engkau kiranya menyertai setiap pelayan-pelayan, presbiter, pendeta, penatua, dan diaken. Berkati dan sertai kehidupan mereka Bapa. Secara khusus, apapun rancangan yang harus mereka rancang bersama untuk persekutuan kesaksian dan pelayanan di Jemaat Gemindo Salvator dalam masa pandemi ini. Biarlah mereka dapat merancang merencanakan pelayanan yang baik, agar walau di masa pandemi seluruh jemaat dapat merasakan sukacita pelayanan dan iman jemaat tetap kuat dan bertumbuh di dalam. Bapa di sorga, kasih setia kiranya menyertai seluruh pelayan-pelayan Tuhan, baik pendeta, penatua, dan diaken. Kami juga berdoa untuk seluruh pengurus kategorial. Biarlah kasih setia-Mu menyertai seluruh pengurus kategorial dalam setiap pelayanan mereka di kategorial mereka masing-masing. Bapa, mampukan mereka untuk dapat melakukan tugas pelayanan mereka sesuai dengan kehendak-Mu, dan melalui pelayanan seluruh pengurus kategorial, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati seluruh Jemaat Gemindo Salvator, berkati dan sertai sukacita kekasih-kekasih kami yang berhari ulang tahun di minggu yang telah kami jalani ini, baik yang namanya sudah disebutkan ataupun yang tidak sempat tercatat. Mari ya Tuhan, biarlah Engkau menyertai mereka. Janji firman-Mu terjadi, panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan menjadi bahagian kehidupan mereka yang berhari ulang tahun. Kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang telah lanjut usia. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam kehidupan mereka di usia yang telah lanjut. Bapa, biarlah langkah kehidupan mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Secara fisik tubuh mereka lemah karena usia yang lanjut, tapi tetap ada sukacita semangat di hati karena Tuhan selalu menyertai mereka. Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan kekasih-kekasih kami yang berusia lanjut, kami serahkan ke dalam tangan. Bapa, kami berdoa, bergumul bagi seluruh kehidupan jemaat, mulai dari kepala keluarga. Berkati mereka dalam setiap langkah hidup mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha kepala-kepala keluarga, semuanya diserahkan ke dalam tangan. Kami percaya Tuhan memberkati mereka, dan di setiap tangan mereka yang bekerja ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan di tengah-tengah setiap langkah kehidupan mereka.
Bapa, kami berdoa juga untuk ibu rumah tangga. Mari kasih setiamu menyertai dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam aktivitas setiap ibu rumah tangga. Biarlah Tuhan selalu bersama-sama. Kami berdoa untuk anak-anak, ya Tuhan berkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka yang walaupun harus dilakukan secara online. Biarlah anak-anak kami boleh menuntut ilmu, bersekolah dengan baik, dan mereka boleh berhasil dalam pendidikan mereka, semuanya karena anugerah. Seluruh kehidupan jemaat Gemindo Salvator, mulai dari yang paling tua sampai yang ada di dalam kandungan sekalipun, biarlah semuanya tetap dalam penyertaan dan kasih sayang Tuhan Yesus sendiri. Bapa di dalam sorga, dalam kesempatan yang indah ini kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara Indonesia. Mari ya Tuhan, Engkau menyertai pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok pedesaan. Berkati usaha-usaha pemerintah, khususnya usaha yang dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus corona. Berkati peraturan kesehatan, protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Biarlah ya Tuhan, kami masyarakat Indonesia dapat menyambut dengan baik setiap aturan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga harapan kami semua COVID-19 boleh berlalu, bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari seluruh dunia. Berkati mereka yang terkena dampak pandemi COVID-19, mereka yang harus dirumahkan dan karena itu mereka tidak lagi bekerja. Tuhan, Engkau memberkati mereka, menyertai mereka. Hidup mereka ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu, walaupun mereka tidak bekerja, tapi kami tahu Tuhan akan memelihara mereka dengan cara Tuhan. Dan kami percaya setelah pandemi ini berlalu, Tuhan menyediakan hal yang terindah dalam pekerjaan itu di masa yang akan datang, dan Tuhan selalu menyertai mereka. Berkati kekasih-kekasih kami yang bekerja dari rumah, work from home. Tuhan, Engkau berkati, tolong Tuhan, agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan setia, dengan semangat, dengan penuh tanggung jawab. Saudara-saudara kami yang masih melakukan pekerjaan keluar dari rumah, kontak dengan semua orang, Bapa, Engkau berkati, menjamah, menyertai, agar mereka tetap sehat, kuat di dalam Engkau. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk mereka yang menjadi garda terdepan dalam masa pandemi ini. Dokter, pegawai rumah sakit, tenaga medis, TNI, Polri, siapapun juga Tuhan yang saat ini berjuang menjadi garda terdepan. Biarlah Bapa Engkau memberkati mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, imun tubuh yang tinggi kepada mereka Bapa, agar ketika mereka melakukan tanggung jawab mereka tetap kuat, sehat, dan Tuhan menyertai mereka. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi setiap mereka yang saat ini sedang berjuang untuk menemukan vaksin, agar virus ini berlalu dari tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Tuhan berkati setiap penemuan-penemuan mereka, agar vaksin segera ditemukan dan coronavirus akan berlalu dari dunia ini. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan pemimpin bangsa kami serahkan ke dalam tangan. Kami berdoa untuk Majelis Sinode Gemindo. Tuhan berkati setiap Majelis Sinode dalam setiap rancangan-rancangan pelayanan yang mereka lakukan bagi kami, jemaat-jemaat segemindo. Biarlah Bapa Engkau menyertai, Engkau memberkati, agar setiap pelayanan mereka benar-benar dapat membawa damai sejahtera bagi kami semua. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, berkati persekutuan gereja-gereja di Indonesia, PGI wilayah DKI Jakarta, biarlah semuanya tetap dalam penyertaan dan kasih sayang Tuhan Yesus sendiri. Kami semua yang mengikuti ibadah online ini Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kasih setia, kasih sayang selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kami, dan biarlah berkat Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Kami semua yang bertugas melayani di pagi ini Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Majelis yang bertugas, pemain musik, tim multimedia yang telah merancang, memfasilitasi sehingga ibadah online ini berjalan.
Semuanya diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Ini syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengutusan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita sambut pengutusan dari Kidung Jemaat 424, bait yang pertama, Yesus menginginkan padaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan selamat, lakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu setiap hari, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.